Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang soleh dan soleha hari ini? Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan pengajaran dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Adapun subtema pada pembahasan bab ini yaitu zikir dan doa. Untuk pertemuan kali ini Ustadz akan membahas materi tentang zikir. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak merasa sombong. Kita dapat mengingatnya dengan cara berzikir dan berdoa. Tahukah kamu apa itu zikir? Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir merupakan perilaku terpuji karena dengan berzikir kita dapat merasakan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun doa adalah suatu bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui tata cara beserta bacaan zikir dan doa, mari kita pelajari bersama bab ini dengan baik. Zikir berasal dari kata zakaro yang artinya mengingat. Sedangkan menurut istilah, pengertian zikir adalah membasahi lidah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, pengertian zikir adalah menyebut dan mengucapkan atau mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti ia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berbagai macam jenis zikir. Namun, pada intinya zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu secara lisan maupun di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar memperbanyak berzikir dan berdoa. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada semua orang yang beriman supaya membaca zikir, mengingat Allah, dan menyebut namanya dengan sebanyak-banyaknya. Lalu, kapan kita melakukan zikir? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dalam setiap keadaan. Misalnya, ketika kita berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya akan menjadi tentram, karena ia akan menjadi dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd
ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, itulah salah satu ayat yang menjelaskan tentang manfaat dari zikir. Berzikir juga dapat memperbanyak pahala. Pahala adalah kebaikan yang akan diberikan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Pahala di dunia berupa kenikmatan dan kebahagiaan. Pahala di akhirat adalah masuk surga dan bahagia selamanya. Oleh karena itu, perbanyaklah berzikir agar pahala kita bertambah banyak. Hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Berzikir dapat kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Berzikir sangat dianjurkan sesudah melaksanakan sholat. Sesudah mengucapkan salam, kita lanjutkan dengan berzikir. Tata cara berzikir yang baik adalah yang pertama, duduk yang rapi dan khusyuk. Yang kedua, berzikir dengan suara yang pelan. Dan ketiga, yaitu berzikir dengan niat yang ikhlas. Bacaan zikir sesudah sholat meliputi istighfar, tahlil, membaca ayat-ayat Al-Quran, tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, baik, itu saja untuk materi pada hari ini. Semoga Ananda dapat memahami dan dimengerti. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, adapun untuk soal evaluasi setelah menyimak video pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Ananda silakan mengerjakan tugasnya, kemudian mengirimkannya ke wali kelasnya masing-masing. Ustaz tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.